Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Autoklik. Teman-teman, kali ini saya ingin mereview atau sedikit membuka tentang lensa dari Tamron, guys. Ini pasangannya untuk Nikon yang biasa gunakan saya sehari-hari. Lensa Tamron ukuran 18-250 mm, guys. Untuk ini juga ada fitur makro. Kemudian ini ukurannya ukurannya 18-250, dan ini merupakan, saya lihat tuh jarang sekali ditemukan, guys. Jarang sekali ditemukan, baik itu yang second maupun yang baru. Dan ini kebetulan saya temukan itu di salah satu marketplace, dan harganya cukup murah karena memang sudah agak sedikit kurang bagus di autofocusnya. Sudah nyaris tidak berfungsi, tapi masih berfungsi sedikit gitu. Nah, dan ini juga sudah sedikit ada kekurangan. Jadi kalau kita biarkan itu, dia akan seperti ini keluar. Nah, gitu. Jadi akan ngezoom sendiri. Udah nggak kuat, tapi untuk fungsi secara umum masih bagus. Dan ini kalau ukuran yang 18-250 ini cukup jarang, guys. Kebanyakan itu kan 18-70 atau 100-120 ya, atau sekalian juga yang 70-300 gitu kan. Jadi ini kalau 18-250 ini mungkin bisa dikatakan lensa sapu jagat juga, guys. Ini dia. Kalau posisi moldingnya ini cukup kuat juga karena dia dari aluminium. Kemudian ada fitur AF dan MF, atau manual fokus dan automatic fokus. Di sini juga ada fitur untuk mengunci. Jadi misalnya kalau kita tidak mau di zoom, pakai fitur kunci ini masih berfungsi dengan baik, guys. Ini nggak kuat ya, kenapa? Locknya nih, harus dipakai kan? Ini, guys, kita pasangkan ya. Kita pasangkan. Ini dia, guys. Ini dia. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dan agak kelemahannya ini kalau bagi saya sih, terutama kalau foto-foto yang lebar ya, misalnya untuk berdiri banyak orang gitu, seperti foto hajatan atau foto-foto rame gitu, itu saya sulit sekali untuk mendapatkan, terutama untuk muka itu yang
bening atau yang sangat fokus gitu. Itu nggak tahu apakah kelemahan di lensa atau memang di ininya, di body kameranya gitu. Kemudian agak susah ngatur juga kalau di manual fokus guys. Di manual fokus kadang-kadang beda-beda gitu. Saat ini kalau di posisi, bentar ya, ini saya belum terlalu mahir memang untuk di fotografi. Nah ini kadang-kadang kalau posisinya di tengah, nah ini nih guys, nah ini misalnya kalau ini seperti ini kadang-kadang gelap juga atau terlalu terang, biasanya di sini, tapi dengan mode lain beda lagi gitu. Jadi nggak tahu nih, mungkin saya belum terlalu mahir menggunakan lensa ini guys. Kemudian untuk penggunaan baterai, memang untuk baterai agak boros, sedikit boros ketimbang dengan yang lensa kitnya, karena memang ini agak besar ininya guys, mungkin perangkat di dalamnya, sehingga konsumsi listriknya juga cukup besar, sehingga berdampak pada baterai yang sedikit boros, tapi boros amat enggak terlalu sih. Yuk kita lihat hasilnya guys. Inilah, lihat hasil videonya. Ini videonya guys. Video kalau siang hari memang sangat bagus sekali, terutama di outdoor. Kemudian kecil kamera fotonya guys. Yuk kita lihat ini beberapa hasil fotonya. Nah kalau untuk kameranya sendiri guys, kameranya saya menggunakan Nikon D3200. Memang ini belum terlalu maksimal ya untuk profesional, tetapi ya lumayan lah begitu ya, terutama kalau teman-teman yang suka bikin video. Nah kelebihan daripada Nikon D3200 ini guys, fitur ininya, jadi dia memiliki slot untuk mic eksternal. Ini di sini, ini kan jarang juga, ada juga biasanya yang harganya mahal gitu, terutama yang untuk kamera yang mirrorless guys, ini mahal biasanya. Kalau ini kan murah juga, kalau yang baru itu sekitar 4 juta kesana lah, yang lensa kitnya sama lensa kitnya gitu, yang bawaannya sekitar 4 juta lebih gitu. Nah tapi dengan yang mirrorless ini harganya jauh sampai 7 juta baru part yang memiliki colokan mic eksternal. Kalau cuman kelemahannya, kalau ini dia tidak punya lensa, tidak punya layar yang bukaan untuk dibuka gitu, namanya, jadi nggak bisa dibuka misalnya untuk dibawahkan, diataskan. Jadi layarnya ini cuman seperti ini guys. Ini kendalanya kalau kita mengambil gambar yang di bawah misalnya, kita harus ngikut mukanya, itu harus ngikut supaya kelihatan gitu. Tapi kalau yang mungkin di bawah, di atasnya ini masih sudah ada nih D3000 kalau nggak salah. Jadi itu guys ya kelemahan kelebihannya. Untuk kamera lainnya kelebihannya memang sudah lengkap sih, ada untuk remote misalnya, kalau kita menggunakan remote untuk foto ya udah ada juga ini fiturnya. Kemudian fitur